Halo pemirsa, nama saya Angga Udino, saya dari Sekolah SMA Wijaya Putra. Kali ini kita sedang melakukan kunjungan di Kebun Binatang Surabaya dan ingin mencari tahu strategi keperawatan hewan terhadap satwa di Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan wisata yang diminati oleh pengunjung yang sedang berlibur di kota Surabaya. Di Kebun Binatang Surabaya memiliki berbagai macam jenis hewan, mulai dari hewan terestrial hingga akuatik. Kebun Binatang Surabaya juga sangat memperhatikan kebersihan dan kelestarian lingkungannya. Saya ingin tahu bagaimana kesadaran pengunjung untuk menjaga pelestarian satwa di Kebun Binatang Surabaya. Baik, kali ini kita bersama salah satu pengunjung di Kebun Binatang Surabaya. Boleh perkenalan dengan siapa? Boleh, saya Iva. Ya. Bagaimana upaya Ibu Iva sebagai pengunjung untuk menjaga kelestarian satwa di Kebun Binatang Surabaya? Salah satunya kita mentaati apa yang sudah ada di sini untuk tidak mengasih makan hewan sebebas mungkin, karena salah satunya itu tidak bagus juga buat hewan karena kita tidak tahu takaran dan gimananya. Terus kita harus jaga kebersihannya juga, karena meskipun kita pengunjung tidak semudah habis makan sampah dibuang sembarangan. Terus tidak mudah melempar barang yang harus dilempar ke tempat binatang, karena binatang itu juga butuh hidup dan butuh ketenangan. Tidak mudah untuk ngasih barang-barang yang bukan seperti bekas makanan. Kadang kan ada orang buang di tempatnya binatang, karena kadang kan binatangnya itu diam biar biar respon, kan kadang-kadang sih yang seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu. Oke. Kebun Binatang Surabaya adalah ikon kota Surabaya yang harus tetap dijaga. Tetapi agar terjaga, tentu juga harus diiringi dengan kesejahteraan karyawannya saat menjaga kondisi satwa agar tetap sehat dan terawat, seperti setiap pagi para perawat satwa mengecek jumlah dan kesehatan satwa-satwa yang ada di sana. Baik, kali ini kita bersama petugas Kebun Binatang Surabaya. Boleh perkenalkan dengan Ibu siapa? Lintang Ratri Sunarwidi, bagian humas. Baik. Bagaimana proses pemantauan kesehatan hewan yang dilakukan? Untuk pemantauan satwa di KBS itu dilakukan mulai dari yang paling dekat dengan satwa. Jadi misalnya kiper. Sebelum dia melakukan tugas sehari-hari, maka kewajiban pertama adalah memeriksa satwanya ketika pertama kali datang. Jadi apakah jumlah pakan yang sudah diberikan kemarin sisanya banyak atau berkurang. Terus kemudian kondisi satwa, misalnya apakah dia dalam kondisi sehat atau lagi males atau lagi kurang sehat, akan kelihatan. Terus kemudian dari fesesnya, nah setelah itu jika memang dalam keadaan salah satu ciri tadi didapatin, artinya kondisi satwa tersebut tidak fit. Atau ketika jumlah pakannya masih banyak, maka hanya ada dua kemungkinan, apakah dia bosan dengan makannya atau dia dalam kondisi kurang sehat. Nah, kalau dia dalam kondisi kurang sehat, maka kita akan kita pantau satwa tersebut tentang bulunya dan kondisi fesesnya. Kalau kemudian ditemukan bahwa satwa tersebut dalam kondisi kurang sehat, maka dia harus melaporkan kepada atasannya, ditambah lagi harus melaporkan kepada tim kesehatan. Tim kesehatan akan melakukan tindakan terhadap satwa tersebut. Jadi akan dilihat satwa tersebut apakah memang karena kurang makan, maksud saya bosan makanannya, atau memang dalam keadaan sakit, baru ditentukan obat. Dan akan diambil fesesnya, apakah dia memang sakit, benar-benar sakit, perubahan iklim dan sebagainya, atau karena cacing. Selain itu, selain petugas yang berdekatan langsung dengan satwa tersebut, petugas kesehatan setiap pagi juga harus berkeliling untuk memastikan satwa-satwa dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat. Karena kondisi satwa itu sekalipun saat ini sedang kondisinya fit, bisa saja 1 atau 2 menit kemudian dia dalam kondisi sakit. Dan kita setiap 3 bulan akan kita periksa cacing keseluruhan.
Jadi tidak pilih-pilih apakah yang sakit atau enggak, tetapi seluruhnya akan kita periksa. Sorry, setiap 3 bulan kita kasih obat cacing, tetapi pemeriksaan cacing dilakukan setiap bulan. Kenapa begitu? Khawatirnya masih ada yang kena cacing, tapi kalau yang kena cacing langsung kita obati saat itu. Tetapi kalau obat cacing setiap 3 bulan memang harus diberikan kepada seluruh satwa, baik dia cacingan atau enggak. Ya, paham ya. Demikian juga vitamin akan kita berikan setiap hari. Tetapi tidak setiap hari harus dilinasikan, enggak. Tapi kita berikan 1 minggu obat-obat tadi untuk 1 minggu. Gitu. Silakan ya, kalau tahu hewan yang paling sering sakit itu apa ya? Kalau di sini enggak ya, Mas ya, karena kita sudah kontrol nilai gizinya, terus kemudian kita kontrol mineralnya, vitaminnya, suhunya dan sebagainya kita kontrol. Sehingga untuk sering sakit itu jarang kita. Sudah, terima kasih ya, Win. Oke, sama-sama. Sekian informasi dari saya. Saya Angga Udino mengucapkan terima kasih.